Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Materi pada video ini diambil dari buku Contemporary Abstract Algebra karangan Joseph Gallian. Kali ini kita akan membahas teorema 15.5, yaitu homomorfisme dari Z ke ring dengan unitas. Jadi misalkan R adalah ring dengan unitasnya adalah 1. Maka pemetaan V dari Z ke R dengan aturan N dipetakan ke N kali 1 itu adalah homomorfisme ring. Oke, yang berwarna biru ini adalah buktinya. Perhatikan sifat A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N kan pada grup. Nah, kalau operasi pada grupnya adalah penjumlahan, maka sifat di atas ini menjadi M plus N kali A sama dengan MA plus NA. Kalau lupa bisa dilihat lagi ya catatan tentang grup. Nah, perhatikan bahwa Vm plus N itu berarti sama dengan M plus N kali 1 kan. Kan tadi kan Vn dibawa ke N kali 1. Berarti Vm plus N sama dengan M plus N kali 1. Ini sama dengan M kali 1 ditambah N kali 1, di mana M kali 1 itu adalah Vm, N kali 1 itu Vn. Jadi Vm plus N sama dengan Vm plus Vn untuk setiap Mn di Z. Maka sifat yang pertama dari homomorfisme terpenuhi. Kemudian yang kedua, Vm kali N sama dengan M kali N kali 1. Ini sama dengan M kali 1 dikali N kali 1. Ini sama dengan Vm dikali Vn untuk setiap Mn di Z. Nah, karena Vmn sama dengan Vm kali Vn, maka sifat yang kedua dari homomorfisme terpenuhi. Dengan demikian V adalah homomorfisme ring. Nah, dari teorema 15.5 ini ada 3 akibat, yaitu yang pertama, akibat 1, jika R adalah ring dengan unitas, kemudian karakteristik dari R itu adalah N dengan N-nya lebih dari 0, maka R ini memuat subring yang isomorf dengan Zn. Kemudian kalau karakteristik R-nya adalah 0, maka R memuat subring yang isomorf dengan Z. Ini akibat yang pertama. Kemudian akibat yang kedua, untuk setiap bilangan bulat positif M, pemetaan V dari Z ke Zm dengan aturan ini, X dibawa ke X modulo M, itu adalah homomorfisme ring. Kemudian ini akibat yang ketiga, jika F adalah lapangan dengan karakteristik P, maka F memuat sublapangan yang isomorf dengan ZP, di mana P-nya ini prima. Kalau F adalah lapangan dengan karakteristik 0, maka F memuat sublapangan yang isomorf dengan bilangan rasional. Bilangan rasional tuh Hi ya, ingat kan? Nah, akibat 1, 2, dan 3 ini buktinya ada di buku. Silahkan Anda baca, kemudian Anda coba buktikan sendiri. Tentu Anda harus membuktikan dengan lebih detail ya, karena kalau di buku itu kan cuman seperti garis besarnya saja gitu. Ada langkah-langkah yang tersembunyi yang itu harus Anda munculkan. Jadi silahkan dicoba dibuktikan. Sekarang kita coba satu latihan. Misalkan R adalah himpunan yang anggotanya ini matriks ABBA dengan AB-nya di Z, dan V adalah pemetaan dari R ke Z dengan aturan matriks ABBA dibawa ke A-B. Soal yang pertama, tunjukkan V adalah homomorfisme. Maka kita ambil sembarang dua matriks di R. Kita harus tunjukkan bahwa V dari matriks tersebut dijumlahkan harus sama dengan penjumlahan dari V masing-masing matriks gitu kan. Nah, ini langkahnya bisa dilihat. Ini V A1 B1 B1 A1 ditambah A2 B2 B2 A2 itu sama dengan ini ya. Kita jumlahkan setiap entry-nya dulu. Nah, kemudian V dari ini sesuai aturannya tadi berarti adalah A1 plus A2 min B1 plus B2. Nah, ini tinggal kita manipulasi menjadi begini. Lalu, yang ini adalah V A1 B1 B1 A1. Yang ini adalah V dari A2 B2 B2 A2. Jadi, aturan yang pertama terpenuhi. Dengan cara yang sama, untuk perkalian, kita lakukan perkalian dulu antara dua matriksnya. Jadi, ini. Ya, kemudian karena di Z itu komutatif, kita bisa ubah-ubah posisinya. Misalkan yang ini B1 A2 bisa kita ubah menjadi A2 B1 dan seterusnya.
Lalu sesuai definisi pemetaannya, ini menjadi ini, ya. Kemudian ini kita lakukan manipulasi biasa dengan hukum distributif. Jadilah ini. Kemudian ini adalah A1 min B1 adalah V dari ini. A2 min B2 adalah V dari ini. Maka ini terpenuhi juga sifat homomorfisme yang kedua. Jadi V adalah homomorfisme. Soal yang kedua, tentukan kernel dari V. Kernel V sesuai dengan definisi adalah ini ya. ABBA di R dengan V ABBA sama dengan 0. 0 ini adalah identitas di Z. Kita lanjutkan langkah ini. V ABBA itu adalah A min B. Jadi A min B sama dengan 0, berarti A sama dengan B. Kalau begitu, entry matriksnya adalah AA. Atau mau Anda tulis BB juga boleh-boleh saja. Kemudian soal yang ketiga, tunjukkan R per kernel V isomorf dengan Z. Telah ditunjukkan bahwa V dari R ke Z dengan aturan ini adalah homomorfisme kan, yang tadi. Nah, berdasarkan teorema isomorfisme pertama, silakan sambil dibuka bukunya, dicek. R per kernel V itu isomorf dengan VR. Nah, ini artinya kita hanya perlu membuktikan bahwa VR sama dengan Z, atau dengan kata lain, V itu surjektif. Nah, kalau kita mau membuktikan V-nya surjektif, maka ini jelas ya kalau aturannya seperti ini. Maka setiap anggota Z itu pasti punya kawan di R, ya kan? Karena anggota Z yang dimaksud ini petanya adalah A min B. Setiap A min B pasti punya kawan di sini kan? Yaitu ABBA. Hal ini jelas. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kernel V merupakan ideal prima? Oke, kita jawab di sini. Karena R per kernel V itu tadi isomorf dengan Z kan? Padahal Z itu adalah daerah integral. Maka berdasarkan teorema 14 titik sekian di bab sebelumnya, ini artinya kernel V-nya adalah ideal prima. Silakan coba dicek teoremanya. Kemudian yang kelima, apakah kernel V merupakan ideal maksimal? Ini juga berdasarkan teorema 14 titik sekian, titik 4 kalau nggak salah. Itu karena R per kernel V kan isomorf dengan Z ya. Padahal Z itu bukan lapangan, maka kernel V bukan ideal maksimal. Jadi yang ini bukan, yang ini ya. Ini ada di materi kaitan daerah integral dengan ideal prima dan juga kaitan ideal maksimal dengan lapangan di bab 14.